Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hamzah Rafsanjani Jutai, asal Maumere, Nusa Tenggara Timur, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tor Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume materi yang didapatkan selama mengikuti PBAK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang selama 2 hari ini. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah, dan juga Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk karakter melalui Mahat Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dijadikan sebagai pengemban kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas, dan matkul program studi yang membedakan antara prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai dengan akhir Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit pula SKS. Semakin besar IPK, maka semakin banyak pula SKS. Artian dapat lulus dengan cepat. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat.
Wakil Rektor 3 yaitu Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG mengatakan mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Pertama, berpikir ilmiah. Dalam artian, mahasiswa baru harus melandasi pemikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPEI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi dan pemerintah melakukan vaksinasi agar terbentuknya herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. DEMA atau Dewan Eksklusif Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi jurusan farmasi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksklusif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA memiliki beberapa tugas, yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Senat Mahasiswa atau SEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. SEMA memiliki beberapa tugas, yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agen tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancangkan dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan.
SEMA memiliki beberapa wewenang, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 15 UKM. Yang pertama, UKM Menwa. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah yang dibentuk oleh Jenderal Ahmad Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan Menwa adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi residen mahasiswa atau Menwa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo Menwa ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wika Cakti Yuda. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811. 8 adalah Khodam Brawijaya dan 11 adalah urutan residen mahasiswa sejatim. Wira Cakti Yuda merupakan bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugas Menwa adalah membantu TNI Polri dan juga rektor. Menwa juga melakukan pelatihan seperti lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. UKM yang kedua adalah UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Malang Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja UKM Pramuka adalah Angjangsana, perkemahan wirakarya, tamu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas-tugas UKM Pramuka yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, dan memo. Salah satu dewan UKM Pramuka adalah OPS Diklat. Yang selanjutnya adalah UKM PMI. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti UKM PMI yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan akad Mustafa 16, dis natalis. 6 bidang UKM PMI yaitu sosial keagamaan, dikten, pandelegadian, latihan bersama ujian PMI dan para ujian PMI, dilaksar, forum fasilitator, rutang kesehatan, penelitian pengembangan, humas, dan humas. Yang selanjutnya adalah Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, apalagi sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan
Di year of year kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.1.0 dan akan menuju ke 5.1.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai ilmu teknologi. Barang siapa yang tidak bisa mahir dalam ilmu teknologi, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, pasar, dan agama. Peran dan peluang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai arus utama pengembangan teknologi digital, link dan max dengan sektor industri, menjadi kekuatan skill renor, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, yaitu dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, dan kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu, mau menguasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau menguasai keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai jiwa yang aktif dalam menjalankan kuliah. Sosial labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Dalam Islam, secara definisi adalah etimologi wasatiyah, berarti jalan tengah atau posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis adalah pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dasar teologis yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmonisasi, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina-Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, politik despotisme, dan hipokritik. Presiden Insinyur Soekarno pernah mengatakan, jika kita beragama Islam, maka kita jangan menjadi orang Arab. Jika kita beragama Nasrani, jangan menjadi orang Yahudi. Tetaplah kita menjadi orang Indonesia. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim pada
zaman sekarang adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesmisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.